Dan langsung saja kita akan bahas kira-kira bagaimana prediksi pertandingan malam hari ini yang sudah masuk 16 besar. Sudah hadir pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Bung Akmal, siap. Selamat siang, gimana? Selamat siang. Malam tidur nyenyak? Sampai pagi kita nonton bola kan. Betul. Tapi salam gembita bola 2026 dulu, biar semangat. Oke, biar semangat ya. Tapi ngomong soal semangat, ini kan kita juga pasti makin semangat karena udah masuk 16 besar ya. Di babak 16 besar ini ada sejumlah kejutan-kejutan yang terjadi. Gitu ya, kita tahu di antaranya ada tersingkirnya Jerman sama Belanda. Itu cukup mengagetkan. Apakah di babak 16 besar ini yang sekarang sudah ada tim-timnya, masih akan ada peluang kejutan yang terjadi? Ya, yang pasti Gempita Bola 2026 ini diciptakan untuk persaingan benua Eropa dengan Amerika. Dengan Afrika sebagai pemeran pembantu atau pelengkap di turnamen ini. Kenapa? Karena 16 besar sekarang, 7 tim berasal dari Eropa, 7 tim berasal dari benua Amerika, 3 diantaranya adalah tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, 3-nya lagi adalah Brazil, Argentina, dan juga Kolombia. Sementara Afrika tinggal menyisakan 2 tim. Di sana ada Mesir dan juga kuda hitam Maroko yang pastinya kita harapkan bisa bikin kejutan. Sementara Asia sudah harus angkat koper semua karena terakhir Australia harus kalah dari Mesir lewat drama adu penalti. Artinya Gempita sepak bola 2026 ini akan banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Di samping tentunya saya melihat Gempita bola ini ada 3K di situ, konspirasi, kemudian kontroversi, dan yang ketiga adalah komoditi gitu kan. Ada komoditi yang dijual di Gempita Bola 2026 ini adalah 2 sosok bintang besar yang akan mengakhiri karirnya di sepak bola, di pentas sepak bola internasional. Satu Cristiano Ronaldo dan satu lagi Lionel Messi. Oke, jadi ini kayak laga penutup karir mereka ya. Kita akan lihat nanti pertandingan seperti apa. Nah, membahas laga atau match malam ini kan nanti kita tahu di babak 16 besar malam nanti akan ada Maroko versus Kanada, kemudian Prancis versus Paraguay. Prediksinya dari dua tim ini? Ya, kalau kita lihat Prancis ini sangat luar biasa ya. Dari babak penyisian sampai dengan babak 32 besar, Prancis termasuk tim yang paling tajam. Selalu mencetak 3 gol atau lebih di setiap pertandingannya. Dengan materi lini depan yang sangat luar biasa di sana. Ada Olise, kemudian Dembele, kemudian juga Doué atau Barcola, dan Mbappe yang juga tampil sangat luar biasa dengan total sekarang sudah mencetak 6 gol. Sementara Paraguay ini sebenarnya tim yang tidak diperhitungkan awalnya ya. Tapi secara mengejutkan mampu memulangkan Jerman yang merupakan salah satu tim favorit juara. Kalau kita lihat secara permainan, Paraguay sebenarnya di awal perhelatan penampilannya tidak begitu meyakinkan karena kalah 1-4 dari Amerika Serikat di penyisian grup. Tapi kemudian mereka mulai bangkit dan pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan memulangkan Jerman di babak 32 besar. Kalau lihat gaya permainan, bagaimana Paraguay, mereka adalah dengan gaya bermain compact defense counter attack, mengandalkan mengandalkan serangan balik dengan low block atau pertahanan yang kuat, dan ini yang kemudian akan menjadi PR tentunya buat Prancis bagaimana membongkar pertahanan dari Paraguay nantinya. Tapi kalau dari lihat materi pemain, komposisi pemain, ya Prancis tentunya lebih diunggulkan dibanding Paraguay. Tapi bukan mustahil karena banyak kejutan-kejutan yang terjadi di Gempita Bola 2026 ini. Paraguay bukan mustahil bikin kejutan walaupun peluangnya ya 4-5-5-5 lah. 5-5 untuk Prancis. Jadi nggak bisa juga dianggap remeh Paraguay betul, punya Prancis. Kalau Kanada sama Maroko? Nah, ini sama-sama tim kuda hitam ya. Kanada sudah mencetak sejarah untuk pertama kalinya mereka lolos fase knockout sepanjang sejarah mereka mengikuti Piala Dunia. Sementara Maroko 4 tahun lalu mereka tampil sebagai semifinalis dan mereka punya materi pemain yang luar biasa. Maroko ini sebenarnya Prancis B gitu kan, karena materi atau mayoritas pemainnya adalah pemain-pemain kelahiran dari Prancis yang kemudian menjadi warga negara Maroko. Kalau melihat rekor yang dicetak oleh Maroko dengan memulangkan Belanda, salah satu tim favorit, ini Maroko bisa juga bikin kejutan. Kanada saya pikir
diuntungkan sebagai tuan rumah. Dukungan supporter mereka, dukungan hal-hal yang sifatnya non teknis itu memberikan nilai lebih buat Kanada. Tapi kalau dari sisi materi pemain, Maroko lebih meyakinkan dan lebih diunggulkan. Saya melihat Maroko ini adalah tim kuda hitam yang sangat potensial bikin kejutan di Gempita Bola 2026 ini. Jadi dari dua match ini unpredictable ya, belum bisa terlalu dibaca mana kira-kira yang akan, kecuali mungkin Prancis. Ya, kalau saya melihat sih, saya pegang Prancis dan Maroko untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Dan kedua tim ini berpotensi akan bertemu di babak 16 besar. Dan tadi saya katakan kalau ini bertemu ini akan antara Prancis A dengan Prancis B. Kalau Belanda kita sebutnya timnas pusat itu Belanda, kita timnas cabang ya ini sama ya, Prancis pusat dan Prancis cabang itu Maroko ya. Oke, kita tunggu nanti berarti ya. Berikutnya nggak kalah seru juga, ini ada Spanyol sama Portugal. Ini kan kita tahu ada Cristiano Ronaldo tadi yang disebut, ini jadi pertandingan terakhirnya dia. Bagaimana nih Bung melihat ya, kemungkinan kedua Portugal saya pikir lolos dengan kontroversial ya, bagaimana di menit terakhir babak perpanjangan waktu gol dari Josko Gvardiol dianulir oleh wasit lewat VAR karena dianggap sebelumnya Matanovic sudah menyentuh bola walaupun hanya sehelai rambut itu dipikir seperti itu. Dan saya pikir ini adalah sebuah kontroversi di mana VAR ternyata juga bisa menentukan hasil pertandingan yang seharusnya alamiah sepak bola itu bisa terjadi. Dan Portugal melawan Spanyol ini sama-sama dua negara pengembara ya kalau kita lihat. Portugal, kemudian Spanyol, dan Spanyol adalah juara dunia 2010, sementara Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya punya ambisi besar karena Cristiano Ronaldo hanya gelar Gempita Bola 2026 yang belum didapatkan oleh seorang Cristiano Ronaldo, ingin menutup karirnya dengan hasil yang paripurna. Tapi kalau dari sisi permainan Spanyol ini kan Unai Simon, kipernya sejauh ini mencetak rekor belum kebobolan sepanjang Gempita Bola 2026. Sementara Portugal permainannya belum begitu meyakinkan, bahkan ketika melawan Kroasia mereka harus bersusah payah meraih kemenangan sampai kemudian dibantu oleh wasit dengan digagalkannya gol Josko Gvardiol yang menurut hemat saya itu seharusnya menjadi gol dan harusnya ada adu penalti atau perpanjangan ada adu penalti di babak 32 besar kemarin. Jadi harus waspada sama Cristiano Ronaldo yang mungkin akan main all out gitu ya. Betul. Di pertandingan terakhirnya. Berikutnya yang juga nggak kalah seru tentunya karena ada sejumlah bintang di sana, itu adalah Brasil versus Norwegia. Ini kan kita tahu ada Erling Haaland, ada juga Vinicius Junior. Ya, kalau Norwegia saya menyebutnya Norwegia dan Maroko ini adalah tim kuda hitam yang bisa bikin kejutan. Kita lihat Norwegia Golden Generation, mereka punya materi pemain yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat sejatinya Norwegia dan Brasil ini sudah bertemu di babak penyisian grup ya, dan sama-sama bermain imbang. Artinya ini adalah kesempatan buat Norwegia untuk menunjukkan bahwa mereka memang belum punya bintang 5 seperti Brasil, tapi mereka bisa bikin sensasi di Gempita Bola 2026 dengan kita lihat Erling Haaland sudah 6 gol, sementara Vinicius baru 4 gol, 2 bintang muda yang diharapkan akan menjadi ikon sepak bola masa depan nanti. Dan ini adalah pertandingan yang saya bilang 50-50. Dan kalau kita lihat secara permainan, Brazil ini secara permainan sudah hilang gaya sambanya gitu kan. Lebih bermain sebagai tim sepak bola yang pragmatis, yang penting kemenangan. Tapi kalau kita lihat Norwegia, mereka punya antusiasme dan semangat yang luar biasa. Jadi Brazil melawan Norwegia ini adalah pengalaman dan kematangan melawan motivasi dan antusiasme para pemain dari Norwegia. Iya, selanjutnya yang juga mengejutkan banyak orang gitu. Pertandingan yang baru saja berlangsung tadi malam gitu ya. Ini ada Argentina sama Cape Verde. Wah, ini kan juga banyak yang kaget gitu ya, surprise. Ini kita lihat ada grafiknya di sini. Ya. Ini bagaimana nih melihat pertandingan semalam? Ya, kalau kita lihat Argentina melawan Cape Verde, ya bagaimana Argentina dibuat susah payah. Cape Verde ini walaupun dia harus pulang angkat koper, tapi dia telah memberikan kesan di hati para penggemar sepak bola dengan penampilan luar biasanya. 3 juara dunia dihadapi oleh Cape Verde yang merupakan tim debutan ya. Mereka tahan Spanyol 0-0, kemudian mereka tahan Uruguay juara dunia 2 kali dengan skor 2-2. Kemudian mereka tahan Arab Saudi dengan skor 0-0. Bahkan Argentina hampir kewalahan untuk menghadapi Cape Verde, bahkan sampai sempat frustasi ya. Yang kemudian akhirnya gol-gol yang tercipta juga sangat luar biasa. Punya Pozinha yang tampil sangat luar biasa, kiper usia 41 tahun. Dan kalau kita lihat memang Argentina menguasai ball position 59% berbanding 34%, dan ada 22 shoot atau peluang yang dimiliki oleh Argentina, tapi kemudian bisa digagalkan oleh pemain-pemain Cape Verde. Saya pikir
Cape Verde ini adalah debutan yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara debutan, ada debutan lain yang juga sangat luar biasa. Kroasia misalnya 1998 mereka tampil sampai peringkat ketiga. Kemudian 2018 ada Islandia, dan kali ini kita dibuat terpesona dengan penampilan Cape Verde. Walaupun mereka harus pulang, mereka sudah mengambil hati, dan Cape Verde ini negara dengan hanya penduduk 600.000 jiwa. Artinya kita sebagai orang Indonesia harusnya juga punya perasaan malu, tidak bisa seperti Cape Verde. Andaikan Cape Verde itu Indonesia, ini akan sangat luar biasa bagaimana gempitanya penduduk pecinta sepak bola Indonesia atas sukses yang diraih. Moga-moga 4 tahun mendatang kita bisa menjejaki Cape Verde di Piala Dunia. Dan jadi tim kejutan juga Betul, pas nanti join ya. Oke, berikutnya yang juga ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar sepak bola dunia pastinya adalah Argentina yang akan bertemu Mesir ya, yang tadi pagi juga menang atas Australia lewat adu penalti. Ini duel Messi dan Salah. Betul. Salah satu yang akan menyita perhatian. Betul. Ini adalah ya lagi-lagi the last dance dua bintang sepak bola dunia ya, Messi dan juga Muhammad Salah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Messi sejauh ini menang dengan dramatis lawan Cape Verde dengan skor 3-2, tapi di saat itulah Messi mencetak banyak rekor. Yang pertama, dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 20 gol total. Sekarang top scorer dengan 7 gol, sudah menyamai rekor 7 golnya di Gembita Bola 4 tahun lalu. Kemudian tercatat sebagai raja assist dengan 9 assist sepanjang sejarah Piala Gembita Bola. Kemudian juga tercatat sebagai pemain dengan cap terbanyak di Gembita Bola dengan total 30 cap, dan ini adalah merupakan capaian yang sangat luar biasa. Pria berusia 39 tahun yang dianugerahi bakat alam yang sangat luar biasa. Jadi kalau melihat Messi dengan Muhammad Salah lahir dari hasil sebuah kerja keras sehingga kemudian menjadi pemain besar, sementara Messi lahir dengan bakat alam yang diberikan Tuhan sehingga kemudian bisa membuat sepak bola dunia terhipnotis dengan gaya bermainnya. Dan ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa. Tapi kalau bicara pengalaman dan kematangan, Mesir ini untuk pertama kali seperti tadi wawancara Salah, dia untuk pertama kalinya bisa lolos fase knockout dan 16 besar adalah capaian terbaik. Tapi kalau bicara pengalaman dan kematangan, Argentina dengan materi pemain lebih komplit, lebih diunggulkan. Peluangnya untuk lolos ke babak 8 besar, Argentina lebih besar ya dibandingkan dengan Mesir tentunya. Oke, dan berikutnya kita akan lihat juga ini adalah bracket ya, beberapa tim yang akan mungkin bertanding di 16 besar. Nah, prediksinya? Ya, kalau tim yang sudah akan saya melihat adalah Perancis melawan Paraguay. Perancis akan bisa lolos ke babak 8 besar. Kemudian Kanada, Maroko lebih diunggulkan. Spanyol dengan Portugal. Saya pikir Spanyol dengan materi pemain yang sangat luar biasa lebih punya potensi untuk lolos ke babak 8 besar. Kemudian Amerika Serikat, Belgia, dan ini yang pertandingan yang paling seru ya. Amerika sebagai tuan rumah tampil sangat luar biasa. Saya pikir Belgia semifinalis 2018 tapi penampilannya tidak begitu konsisten. Saya pikir Amerika Serikat sebagai tuan rumah bisa bikin kejutan dan akan lolos ke babak 8 besar. Sementara Brazil, Norwegia, ini orang banyak berpikir Norwegia akan bikin kejutan dengan memulangkan juara 5 kali Brazil, walaupun Brazil punya kematangan dan pengalaman. Dan juga sementara ya Meksiko dengan Inggris. Meksiko ini juga tim yang belum pernah kebobolan sejauh ini dengan total 8 gol. Sementara Inggris penampilan tidak konsisten, terlalu bergantung kepada Harry Kane yang total sudah mencetak 6 gol. Dan Meksiko mungkin bisa bikin kejutan di pertandingan ini ya. Kemudian Argentina, Mesir saya sudah sebut, Argentina lebih punya peluang. Swiss melawan Kolombia. Pikir Kolombia dengan penampilan yang sangat luar biasa bisa mendampingi Argentina untuk bisa lolos. Sementara di babak berikutnya semifinal kemungkinan menurut saya adalah Perancis melawan Spanyol di bagan sini, sementara di bagan sebelah ya kemungkinan antara Norwegia melawan Argentina. Itu hemat saya. Jadi sebenarnya Piala Dunia ini kalau prediksi banyak orang, Gianni Infantino menyebut final ideal adalah Spanyol melawan Argentina. Sementara kalau lihat pencapaian yang sangat luar biasa ini sebenarnya Prancis lawan Argentina itu final ideal karena dua tim ini selalu menang di semua penampilannya. Artinya secara kualitas mereka bisa diharapkan dan ini akan menjadi ulangan final final 4 tahun lalu. Tapi kalau kemudian kita mau out of the box, ya final yang paling luar biasa dan istimewa kalau kemudian Portugal bisa bertemu dengan Argentina. Pertemuan antara Cristiano Ronaldo dan Messi yang punya penggemar sangat luar biasa. Betul. Tapi kalau mau kejutan kuda hitam ya itu bisa final Maroko melawan Norwegia dan ini akan sangat luar biasa kalau bisa terjadi dan
dua tim yang tidak punya tidak difavoritkan tapi bisa lolos, dan itu akan menjadi kejutan 2026 di pentas sepak bola sejagat ini. Oke, jadi pasti kita tunggu ya, apakah akan ada kejutan atau memang sesuai dengan prediksi-prediksi Anda gitu ya. Kita akan tunggu di pertandingan berikutnya nanti. Bung Akmal, terima kasih sekali atas insight-nya hari ini, dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.